Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, kang sami pinanggih, widodo ing sawikala, tinepino sak kabehing bilahi, tinadepno Agung Redana, mugia tansah manggih syukur harjo bagya mulya antuk wahyuning Gusti ingkang cumandhak wonten ing jiwangga kita sedaya Raden Sagung dumadi satu. Kita akan mulai bahas yang masih mengenai kesadaran jiwa. Ini belum isi, baru pendahuluan. Oke. Baru pendahuluan sebagai manusia dengan segala keterbatasannya, ada banyak sekali pertanyaan pada diri kita. Nah, ini kayak yang di pengantar kemarin ya. Sebagian dari pertanyaan-pertanyaan ini mungkin kelihatan mudah dan jelas bagi sekelompok orang, terus dan juga dapat dijawab dengan mudah pula. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan sains, ilmu-ilmu pendidikan, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat diberikan dengan bukti-bukti yang kuat, yang membuat kita menjadi jelas dan tidak ragu-ragu. Itu kalau secara sains, secara itu kan dapat dibuktikan atas kebenaran dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh guru-guru sekolah lah, ibaratnya itu ada rumusnya, ada itunya. Tapi ada banyak sekali pertanyaan yang belum pernah terjawab dengan baik, ya kan? Yang belum pernah terjawab dengan baik. Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin telah dipertanyakan sejak adanya kebudayaan, sejak dulu sudah pernah dipertanyakan, tapi sampai sekarang yang bertanya itu belum mendapat jawaban yang pas. Pertanyaan-pertanyaan yang gimana ya, sebenarnya itu amat mendasar, tapi tidak pernah mendapat jawaban yang konkret, yang jawabannya itu yang dengan bukti itu enggak, karena selama ini dianggap tidak mungkin. Antara lain pertanyaan itu gini, apakah jiwa dan roh manusia itu benar-benar ada? Itu mungkin kalau kita ngomongnya pakai mulut, pakai bibir ini bilangnya ada, tapi kalau waktu kita merenung sendiri dalam hati itu emang benar saudara itu yakin, itu jawabannya ya ada pada saudara-saudara sendiri. Terus pertanyaan yang kedua itu, apakah ada kesadaran atau apa ya, kalau misalnya kehidupan setelah kematian ini? Kalau bibirnya yang ngomong ya pasti ada, yakin, tapi benar dalam hatinya kita itu begitu. Kalau benar ya alhamdulillah, syukur. Takutnya
itu kan yang ditakutkan begitu, cuma di bibir aja. Terus yang pertanyaan ketiga itu, apakah tujuan hidup itu? Nah, nanti di video selanjutnya, ya, sesi selanjutnya itu kita bahas secara detail. Yang pasti mendapat jawaban. Oke, terus sebentar, tunggu ya. Kita lanjut. Kita semua telah mendengar dan memperoleh jawaban untuk hal-hal tersebut, ya, dari kalau orang taat beragama ya dari ngaji, dari dengerin apa ya, ceramah-ceramah. Tapi karena jawaban-jawaban yang diperoleh tidak dapat diberikan dengan bukti yang jelas, kita tidak dapat mengalaminya sendiri. Misalkan istilah kejadian-kejadian yang mengandung mukjizat dari para pembawa agama lah, itu sebagian sih bilang iya, tapi kalau cuma di bibir ya mau buat apa. Kebanyakan dari kita sebenarnya ragu atas informasi yang kita peroleh. Tawa loh. Benarkah informasi tersebut? Ini jawabannya jangan banyak orang kalau mikir begini, sebenarnya nontonnya pas malam, tengah malam sendiri. Benarkah informasi tersebut? Kita maksudnya udah benar-benar yakin apa belum? Sebagian kecil dari pembaca, dari penonton ini nanti kalau udah itu, sebagian kecil dari penonton itu malah tidak percaya sama sekali akan adanya roh dan jiwa. Sebagian kecil, mudah-mudahan sebagian kecil. Mereka beranggapan bahwa manusia hanyalah ya ini raga kasar ini, yang jika mati itu udah lenyap seluruhnya. Ya nggak apa-apa punya anggapan begitu, tapi saya jamin setelah mengikuti kajian ini sampai selesai itu ya, sampai tamat bahas masalah kesadaran jiwa ini, saya jamin pikirannya berubah. Kembali ke jawaban-jawaban yang kita peroleh. Mungkin sebagian dari kita yang berpandangan luas mungkin ya udah dewasa dan udah inilah, yang pokoknya berwawasan luas, mulai atau pernah memikirkan tentang yang begini. Mengapa ada versi jawaban yang berbeda? Entah itu nama tempat, misalkan kalau di Jawa, nggak usah di Jawa deh, tempatnya asal usul manusia pertama sebelum di dunia itu kan, kita nggak usah sebut merek ya, tempatnya manusia pertama di dunia sebelum dikirim ke dunia itu aja beda versi, beda nama.
eh, itu mengapa lah, nanti mudah-mudahan setelah belajar ini terjawab ya. Terus kemudian pertanyaan lagi, mengapa beberapa jawaban yang ada malah menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lain kepada kita. Jadi nggak titik gitu, masih jawabannya itu masih koma, justru malah menambah pertanyaan-pertanyaan lagi. Itu kenapa? Bukankah jawaban yang baik, tuh ini dijelaskan di sini, adalah jawaban yang menjawab pertanyaan, seluruh pertanyaan-pertanyaan kita. Ya dipikir sendiri sambil nyimak aja video ini. Hal-hal seperti ini mendorong banyak orang untuk berusaha mencari jawaban. Iya sih. Dan terjun ke dalam dunia spiritual untuk melakukan olah rohani. Kita enteng-entengannya ya ke tempat orang pinter. Tapi dengan cara ini pun hanya segelintir kecil orang saja yang benar-benar memperoleh hasil yang baik. Maksudnya jawabannya yang pas, yang bikin hati itu plong gitu loh. Ada itu kalau nggak usah diceritain masalah bab ini keyakinan, nggak usah di masalah bab satu etnik lah, nggak usah nyangkut-nyangkut. Penulis akan berusaha, ini di sini dalam konteks ini ya, saya kalau di konteks buku ya si penulisnya, untuk membimbing para penonton itu untuk menemukan jawaban yang sebenarnya dari pertanyaan-pertanyaan di atas. Nanti tapi ya kita santai aja dengan mengalaminya sendiri. Jadi saya itu cuma mengantarkan ke gerbangnya saja. Di dalamnya saudara-saudara ini mau ngapain, ya nanti ketemunya apa. Anda sendiri yang alami akan menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penting yang tadi itu. Pertanyaan yang tadi disebutkan itu nanti nemu jawabannya sendiri. Pertanyaan penting yang sejak adanya kebudayaan ini melalui pengalaman-pengalaman langsung Anda pada tingkat kesadaran jiwa. Ya. Jadi nanti istilahnya ya kayak di pengantar tadi, nonton kalau nggak ngelakuin sendiri itu nanti cuma jadi penonton. Tapi di sini kami tuh pengennya ya saudara-saudara ini ya jangan cuma jadi penonton gitu. Sebagian dari Anda mungkin pernah membaca buku mengenai pengalaman nih, sebagian dari kita mungkin ada yang pernah membaca buku atau nonton film atau bahkan melihat sendiri dengan mata itu
kejadiannya orang mati, pengalamannya orang yang pernah mati, baik itu mati dalam arti ini loh ya, secara klinik, secara klinik, secara kedokteran, terus mati, ataupun juga mati suri. Yang beberapa saat itu kan berarti mati suri yang disebut. Saat mati itulah orang-orang tersebut biasanya mencapai kesadaran jiwa ini. Jadi kalau ada orang mati suri itu kan kisah-kisahnya ya di luar nalar, dan itu aja pun sebenarnya nggak usah pakai dalil apapun. Kalau dengar ceritanya dia itu yang sudah mati, maksudnya mati suri, itu sebenarnya suatu jawaban yang konkret juga. Nih, pada saat mati itulah orang-orang tersebut biasanya mencapai kesadaran jiwa dan menemukan banyak jawaban yang terkait dengan keberadaan jiwa dan roh. Terus ini maksud dari buku ini gini. Tentu saja kita itu nggak perlu mati ataupun menempuh risiko sama sekali bahkan untuk mencapai tingkat kesadaran jiwa itu. Maksudnya kalau dalam bahasa spiritual kan, mati di dalam hidup. Maksudnya nggak perlu mengalami mati dulu baru sadar. Dan ini ya relevan juga sih dengan kisah-kisah agama. Merasakan kematian dan mengalami kesadaran penuh tanpa tubuh fisik, yang biasanya hanya dirasakan oleh seorang yang telah meninggal. Merasakan mati, Anda dapat melakukan semua teknik yang akan diajarkan nanti ya, dengan tenang, tanpa resiko sama sekali, dan dapat mengulanginya kapan saja jika Anda mau. Cukup ini sih, cukup keren. Janganlah merasa terlalu bersemangat kalau udah dengar kayak gini tadi dan melewati bagian-bagian awal dari buku ini, dari video ini. Makanya dari sini aja saya bahas itu ya, memang harus step by step. Saudara-saudara harus mendengarkan, nonton dari awal tapi pelan-pelan, dan mengambil pengertian dari hal-hal yang kita bahas nanti. Ini kayak semacam peraturan, bukan peraturan aslinya, saran biar jawaban-jawaban yang dongkol dari zaman dulu itu terjawabkan. Pertanyaan-pertanyaan yang dari dulu yang susah diterima akal itu biar terjawab
gitu. Tapi ya jangan merasa pesimis juga, bahwa hal-hal yang saya sampaikan di sini mungkin emang ya harus dilatih bertahun-tahun. Pada umumnya sih dibutuhkan waktu hanya sekitar beberapa bulan lah untuk dapat berhasil mencapai kesadaran jiwa itu. Tentu saja ada orang-orang yang sangat berbakat yang langsung berhasil dalam percobaan pertama. Tapi ada juga orang yang istilahnya kurang berbakat, yang membutuhkan waktu yang lebih panjang dari rata-rata. Entah Anda, kita itu termasuk yang mana, ya kan? Niat kita sendirilah yang akan membawa kita ke pengalaman yang menakjubkan. Oke, sekarang ya saran saya itu bertekunlah di dalamnya, itu maksudnya ya. Jangan mudah putus asa, kita selesaikan, kita ikuti sampai selesai gitu ya. Oke. Tetap ikuti terus jagat gumebyar supaya kita semua itu sadar bahwa ada kesadaran yang lebih tinggi daripada kesadaran-kesadaran yang biasa orang punya gitu. Dari jagat gumebyar cukup sekian, tetap ikuti terus ya. Pokoknya jangan sampai buru-buru, nanti kehilangan satu step, bisa salah itu, salah tafsir, salah persepsi. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih.